Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Syariatul Husna dari kelas Tadris Kimia 5A. Hari ini saya akan melakukan praktikum virtual laboratorium dengan menggunakan aplikasi PET pada materi kepolaran senyawa kimia. Nah, jadi pada aplikasi PET ini menyediakan seperti laboratorium online, sehingga kita bisa melakukan atau menggunakan simulasi praktikum dari senyawa yang tidak bisa dipraktikumkan seperti yang ada di laboratorium, tetapi kita masih bisa melihatnya secara banyak tanpa harus ke laboratorium. Oke, di sini kita akan coba dulu pada dua unsur yang berikatan. Nah, untuk mengecek apakah ada momen dipolnya atau tidak. Jadi, momen dipol ini merupakan senyawa yang bersifat polar saja, yang mana senyawa polar itu memiliki parsial negatif dan juga parsial positif. Artinya, ini tuh memiliki keelektronegatifan. Nah, sebagai contoh, saya memilih A yang memiliki keelektronegatifan yang less, sehingga panahnya ini nanti akan menunjuk ke B atau elektronnya akan menunjuk ke B. Mengapa? Karena B itu memiliki keelektronegatifan yang lebih besar daripada yang A. Nah, bagaimana sih kita tahu untuk mengecek A itu memiliki keelektronegatifan yang lebih besar daripada yang B? Jadi B itu kita tengahkan dulu ya, lalu yang A lebih besar, maka panahnya nanti ini akan menuju ke A. Kenapa? Karena keelektronegatifan A ini akan lebih besar daripada yang B gitu. Jika kita buat sama antara A dan B, apakah akan terjadi dipol-dipol? Tentu saja tidak. Apabila dipolnya ini sama dengan 0 atau hampir sama, maka senyawa ini merupakan senyawa kovalen nonpolar. Oke, selanjutnya kita balikin lagi ya, yang mana B itu memiliki keelektronegatifan yang besar daripada A. Nah, sekarang saya checklist lagi partial charge-nya. Jadi partial charge ini merupakan parsial positif atau parsial negatif yang dilambangkan seperti ada tanda di samping A dan di samping B, yang mana apabila unsur tidak memiliki keelektronegatifan yang lebih rendah maka disebut dengan parsial positif. Oke, kalau misalnya kita buat A itu memiliki keelektronegatifan yang lebih banyak dibandingkan yang B, maka panahnya ini nanti akan berbalik dan menuju ke A. Sekaligus A itu merupakan parsial negatif dan yang B itu termasuk parsial positif. Sekarang kita coba bond karakternya atau jenis ikatannya. Untuk jenis ikatannya di sini kita lihat, kalau misalnya yang satu memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dan yang satunya lagi keelektronegatifan lebih kecil, di sini kita coba yang A itu keelektronegatifan lebih kecil dibanding B. Kalau B digeser ke kanan, maka cenderung ke arah ion atau ionik untuk jenis ikatannya. Mengapa? Hal ini dikarenakan yang satu itu cenderung elektron positif, sedangkan yang satu itu cenderung elektron negatif. Oke, kalau kita coba semuanya ini berada di tengah-tengah, maka ini nanti biasanya akan cenderung mengarah ke kovalen. Tentu saja ya, karena memiliki keelektronegatifan yang hampir mirip. Biasanya akan sama-sama kuat atau bahkan hampir mirip daya tariknya. Nah, biasanya ini terjadi pada senyawa yang nonpolar, sehingga apabila unsur non-logam itu berikatan, maka akan berikatan kovalen, sehingga akan cenderung ke arah yang kovalen.
Nah, untuk praktikum selanjutnya, jika kita ingin mengetahui surface atau permukaannya, maka kita centang saja yang elektrostatik potensial. Nah, terlihat jika atom A itu kita geser ke kiri dan yang B itu juga sama, kita geser ke kiri, maka warnanya itu akan berwarna putih. Maka itu bersifat netral, sedangkan bond karakternya itu cenderung kovalen. Sedangkan elektron density-nya kita centang, itu berwarna abu-abu, jadi dua-duanya itu netral. Kemudian jika kita tengahkan yang atom B, maka elektrostatik potensialnya itu cenderung mengarah ke B. Jadi yang B itu cenderung bersifat negatif daripada yang A, sedangkan bond karakternya itu netral. Untuk elektron density-nya yang B itu lebih rapat daripada yang A. Kemudian jika yang B itu kita geser ke kanan, maka yang B itu sangat negatif dan yang A sangat positif. Sedangkan elektron density-nya itu yang B sangat rapat dan bond karakternya itu cenderung ionik. Kemudian jika yang A itu kita tengahkan dan yang B itu kita geser ke kiri, maka yang A itu akan bersifat negatif elektron potensialnya, elektrostatik potensialnya akan cenderung negatif, sedangkan yang B akan cenderung positif, sedangkan bond karakternya itu netral. Kemudian elektron density-nya itu yang A lebih rapat daripada yang B. Kemudian jika yang B kita tengahkan dan yang A juga di tengah, itu sama-sama netral untuk elektron density-nya. Sedangkan bond karakternya itu cenderung kovalen dan elektrostatik potensialnya itu juga sama netral. Kemudian jika B itu kita geser ke kanan, maka yang B itu akan cenderung bersifat negatif untuk elektrostatik potensialnya. Sedangkan elektron density-nya yang B itu cenderung rapat dan bond karakternya itu netral. Kemudian jika A kita more-kan, sedangkan yang B itu less, maka yang A itu nanti akan rapat, akan sangat rapat, sedangkan elektrostatik potensialnya akan sangat negatif untuk atom A. Kemudian jika atom B kita tengahkan, maka elektrostatik potensialnya nanti yang A akan cenderung negatif dan elektron density-nya yang A akan lebih rapat, sedangkan bond karakternya itu netral. Kemudian jika atom B kita geser ke kanan, maka bond karakternya akan cenderung kovalen, sedangkan elektron density-nya itu netral. Dan elektrostatik potensialnya itu juga sama-sama netral. Kemudian kita coba yang 3 atom. Untuk dipol ikatan itu terjadi antara 2 atom, entah itu pada A dengan B maupun B dengan C. Nah, untuk dipol molekul itu keseluruhan, artinya vektor dari penjumlahan dipol ikatan. Jika dipol ikatannya itu mengarah ke atas, maka dipol molekulnya juga akan mengarah ke atas. Untuk muatan parsialnya
B itu lebih elektronegatif, sedangkan C dan A itu lebih parsial positif. Nah, untuk yang real molekul itu dapat digunakan apabila kita sudah mendownload aplikasi yang namanya Java XC ya. Jadi kita perlu mendownload aplikasi tersebut untuk bisa melihat yang real molekul. Sekian praktikum virtual laboratorium menggunakan aplikasi PET ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.